Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Wah, kurang antusias nih. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Amin. Saudara, kita tahu bahwa dari lahir Tuhan sudah merancangkan segala jalan hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan segala perkara yang terjadi dalam hidup kita Tuhan yang atur. Amin. Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat, bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menjadi Allah Immanuel dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bersama Engkau kami mampu melalui setiap masalah hidup kami Tuhan. Kami mampu melalui setiap perkara-perkara yang besar dalam hidup kami Tuhan. Tapi satu yang kami tahu, kami melaluinya bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin saudara. Oh, sebab Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kau penolong kami Tuhan. Dan kami mau sama-sama menyembah-Mu lebih lagi. Oh, mari angkat ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan saudara. Mari sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama sambut Raja kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Oh, Engkau kami undang Tuhan. Engkau kami undang Roh Kudus untuk memenuhi setiap hati kami pada sore hari ini. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu turun di setiap kami Tuhan. Mari angkat ucapan syukur-Mu saudara. Naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan setiap pergumulan masalahmu di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Oh Yesus. Keperluan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah. Yesusku tak pernah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau penolong kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah
terluka, menyembuhkan setiap orang-orang yang menderita Tuhan. Angkat bersama saya saudara. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang katakan dengan lembut. Dia sanggup,
Amin. Saudara, kita mau sapa kanan kiri kita dulu dong. Kita katakan kita punya Tuhan yang baik dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya. Sama-sama menari untuk Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama berikan pujian yang paling terbaik. Amin. Haleluya. Katakan. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari.
bersama Tuhan, amin. Lebih semangat lagi, amin. Kita berikan gerakan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu pelita bagi setiap kaki kami, Tuhan. Kita mau terbang, juga terbang tinggi di awan bersamamu Tuhan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu aku menopang dan bukan aman, bukan apa dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Berita bagi setiap hati kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Haleluya. Katakan sekali lagi saudara. Firman-Mu Tuhan, kakiku, janji-Mu terang bagi jalanku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu baru setiap hari. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum berakhir. Insan Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus atas gerejanya. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan peran Roh Kudus yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus diutus untuk menuntun gereja Tuhan. Orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar menggunakan kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul, terlihat jelas bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul dalam kehidupan dan pelayanan mereka secara efektif. Contohnya, ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta oleh tuntunan Roh Kudus. Shalom.
Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum berakhir. Insan Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus.
Engkau Raja kami. Yesusku. Rajaku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkaulah tempat pertolongan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah tempat perteduhan kami Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua. Dan Engkaulah Tuhan tempat perteduhan, perlindungan, pertolongan kami. Kami percayakan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Allah yang kami percayai. Terima kasih Tuhan. Tuhan sampaikan pesan-pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Setiap kami yang datang ke tempat ini, kami yang berbeban berat dilepaskan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada dalam pergumulan Tuhan terus beri pengharapan yang baru buat setiap kami. Sehingga kami boleh terus melangkahkan kaki kami Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua supaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya puji Tuhan. Tama-tama terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus. Juga buat hambanya Bapak Pendeta Rudi Siregar. Juga Ibu yang mempercayakan pelayanan di tempat ini. Juga kepada hamba Tuhan di tempat ini, diakon-diakonis dan jemaat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya kita semua terus ada dalam perlindungan Tuhan, amin Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Wah lemes ini saudara. Ya kalau di tempat kami, ya salam dari jemaat Tuhan di Boulevard Hijau GTDI Sentra Niaga. Di tempat kami ada yel-yelnya. Kalau ditanya apa kabarnya, jawabnya makin semangat. Makin diberkati, sehat dan bugar, Tuhan Yesus luar biasa. Amin saudara. Coba saya mau ajak kita semua supaya kita hidupnya makin semangat di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita makin semangat, maka kita makin diberkati. Ya, kalau kita diberkati, hidup kita, jasmani kita sehat dan bugar. Siapa yang luar biasa? Yesus yang luar biasa. Amin. Saya tanya sekali lagi, apa kabarnya Bapak Ibu semua? Makin semangat, makin diberkati, sehat dan bugar. Tuhan Yesus luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini ada jemaat Tuhan yang di rumah ya, berarti ya salam buat jemaat Tuhan yang di rumah. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang di rumah juga bisa ikut sama-sama beribadah di tempat ini. Karena sesungguhnya ibadah itu esensinya adalah pertemuan saudara. Ya, tidak bisa kalau di rumah itu seperti di tempat ini. Ya, kalau di rumah mungkin sambil tidur-tiduran. Karena saya juga ngalami saudara ya. Kalau ibadah di rumah tuh sambil tidur-tiduran gitu ya. Sambil pakai kaos, pakai celana pendek. Kalau di sini si abangnya nih pakai dasi tuh. Coba kalau di rumah dia pakai celana pendek saudara. Iya, terima kasih Bang Ropan ini, sahabat kita nih. Ya puji Tuhan saudara. Saya percaya jemaat Tuhan yang di rumah juga bisa boleh sama-sama ibadah onsite di tempat ini. Mari Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, untuk mempersingkat waktu saya percaya kita semua sudah siap dengar firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara, hari-hari ini berita di mana-mana, semua orang bilang keadaan di 2023 itu terang apa gelap saudara? Gelap. Enggak ada satupun ya instansi pemerintah ataupun swasta yang bilang oh 2023 itu cerah. Ya 2023 ini sesuatu yang berpengharapan, tidak ada saudara. Semua menyatakan bahwa 2023 itu keadaannya gelap. Tetapi kita percaya di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Sekalipun orang dunia bilang gelap, tetapi kita tahu di dalam Yesus Kristus kita terus ada dalam pemeliharaannya. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita harus percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Walaupun kita tahu dengar sana sini, belum lama juga kita dengar saudara, Australia katanya mau rebut pulau pasir. Ya,
Berebut pulau yang kecil bukan soal pulaunya, di dalamnya ada minyak, di sekelilingnya ada ikan yang banyak, saudara, artinya akan ada bagian NTT yang diambil sumber dayanya kalau itu jatuh ke tangan Australia. Artinya Indonesia akan mempertahankan, Australia pun akan mempertahankan. Kalau ini nggak ketemu, saudara, terjadi konflik, bisa ada peperangan di sana. Kita berdoa, saudara, supaya itu dijauhkan Tuhan. Amin. Kita tetap aman, kita tetap damai, kita tetap sejahtera. Kita bersyukur Bapak Ibu, Indonesia ini masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa saya bilang masih ada dalam pemeliharaan Tuhan? Di tempat-tempat lain, di negara-negara lain Bapak Ibu, yang namanya inflasi itu sudah jauh sekali di bawah standar. Kita inflasi betul, tapi hanya 6%. Masih di angka normal di bawah 2 digit. Negara-negara maju sudah di atas 2 digit. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah dengar Sri Lanka, ya, negaranya bangkrut, perusahaan bangkrut saja pusing, saudara, apalagi negara bangkrut. Kenapa? Karena inflasinya sudah 80% lebih, sehingga semua orang menjadi khawatir, bahkan bukan cuma khawatir, ada pergolakan di dalamnya. Sri Lanka mendahului kebangkrutan. Kenapa Sri Lanka bangkrut, saudara? Bukan karena inflasi. Tadi sudah dijelaskan inflasi memang 80%. Karena nggak ada orang Indonesia di sana. Jarang orang Indonesia di Sri Lanka. Betul ya Bapak Ibu? Sri ada nggak di sana? Langka. Ya. Jadi kalau ada orang Indonesia di sana, saya percaya nggak cepat ngalami kebangkrutan. Karena Sri Lanka di sana. Ya, Sri banyak di Indonesia. Sehingga Indonesia kuat. Amin. Kita terus berdoa buat bangsa ini, supaya bangsa ini tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah saudara, untuk kita bisa masuk dalam pemeliharaan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh kuat di dalam tahun 2023 ke depan. Saya mau kasih tema firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, tema firman Tuhan sore hari ini yaitu iman yang tahan goncangan. Katakan sama saya sama-sama 2, 3, iman yang tahan goncangan. Kasih tahu dulu sebelah-sebelah imanmu biar tahan goncangan gitu. Ya, saya percaya semua di tempat ini punya iman. Amin Bapak Ibu. Tapi bagaimana supaya iman kita bisa tahan terhadap goncangan, karena kita tahu kita sedang menghadapi yang namanya goncangan di waktu-waktu yang akan datang. Dan itu penggenapan dari firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita percaya saudara, apa yang terjadi kita harus syukuri. Ya, goncangan-goncangan, krisis demi krisis itu terjadi dalam masa saudara dan saya, supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu selalu menggenapi janji-janjinya. Kalau itu tidak terjadi, artinya firman Tuhan ini hanya dongeng. Tetapi Tuhan bilang di masa-masa akhir, itu masa-masa yang gampang, masa-masa yang survei, atau masa-masa yang susah kata firman Tuhan. Masa yang susah, masa yang sukar, itu firman Tuhan. Dan kita sedang masuk dalam masa itu. Tetapi percayalah, janji Tuhan buat kita. Tuhan bilang apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai besok, sampai tahun 2023, sampai akhir zaman. Itulah janji Tuhan buat saudara dan saya. Tapi kita perlu punya iman yang kuat, iman yang tahan terhadap goncangan. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus waktu mau disalib, ya, boleh klik berikutnya. Kalau saudara baca di dalam Matius, buka saja firman Tuhan, Matius pasal yang ke-26 ayat 13, A-nya saja. Matius pasal yang ke-26 bagian 31, ayat 31 bagian A saja. Dikatakan di situ firman Tuhan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, kapan saudara? Malam ini juga, ini nggak pakai ditunda-tunda lagi, firman Tuhan bilang malam ini juga kamu semua akan tergoncang imanmu.
Nah saudara yang kasih Tuhan, itu pernyataan Tuhan kepada murid-murid. Tapi kita tahu murid yang spontan, murid yang ceplas-ceplos, yang namanya Petrus. Tuhan bilang seperti itu, lalu Petrus bilang, tidak Tuhan. Sekali-kali apa? Aku tidak akan tergoncang imanku. Itu pernyataan statement dari Petrus. Nah saudara, kalau Tuhan sudah bilang, kita harus perhatikan. Artinya kita harus waspada, kita harus mawas diri, nggak boleh jumawa, nggak boleh sombong. Ya Petrus saat itu berpikir nggak mungkin karena saya dekat Yesus, karena saya setia, karena saya belajar, karena saya mengiring Yesus lalu seolah-olah tidak ada hambatan. Kalau Yesus peringatkan, Tuhan peringatkan, itu artinya warning buat kita. Dan kita harus belajar bagaimana menyikapi setiap kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, dikatakan di situ apa yang bisa membuat iman kita tergoncang. Pada waktu firman Tuhan sampai kepada Petrus, Petrus bilang aku sekali-kali tidak. Tetapi apa buktinya saudara, ketika Petrus mulai melihat bahwa ketika Yesus disalib, dia jumpa dengan seorang perempuan. Dia berjumpa dengan seorang perempuan. Lalu perempuan ini bilang, ini Petrus juga murid, salah satu murid dari Yesus. Lalu Petrus bilang apa? Bukan, saya nggak kenal dia. Padahal baru saja dia bilang, aku sekali-kali tidak akan tergoncang imanku. Tetapi hanya hal sepele oleh karena pernyataan dari seorang perempuan. Iman Petrus tergoncang. Yesus sudah berpesan, sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kira-kira apa yang membuat iman kita bisa tergoncang? Mungkin saya boleh turun ya sedikit ya. Kasih komentar Bapak Ibu, ya maaf Pak Bu, kira-kira yang bisa bikin Bapak imannya tergoncang, Ibu imannya tergoncang apa? Boleh kasih statement Mbak? Yang situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita hadapi dalam hidup. Apa kira-kira Pak? Konkret. Biasanya ada 3 sih, kesehatan, keuangan, keluarga. Kesehatan, keuangan, keluarga. Ibu? Sama juga nih. Oh ya, suami istri ya Bu ya. 2 adalah 1. Nebeng aja pinter ini Ibu nih. Ya. Ibu namanya siapa? Yanti, Pak. Ibu Yanti. Kira-kira apa Bu yang bikin iman Ibu tergoncang? Uang kali ya. Wah ini tegas saudara. Ini saklek ini, uang lah pokoknya. Kalau yang di sini tadi masih malu-malu gitu ya. Keluarga, kesehatan sama ekonomi uang gitu. 2 dulu ya. Mungkin Om, apa Om? Siapa dulu Om namanya Om? Jason. Jason. Iya. Iya, kira-kira apa Om Jason? Ancaman. Wah ini sadis nih saudara. Bukan ancaman Sambo ya, bukan ya? Oh bukan. Ancaman dari apa? Ancaman nyawa lah. Ancaman nyawa. Ini kira-kira kerjanya apa? Pengacara, jaksa, hakim? Oh baru lulus, apa pengacara? Baru lulus pengacara? Bukan, baru lulus kuliah. Kuliah, kuliahnya? Ambil apa jurusannya ya? Bukan teknik kimia. Takut kalau pas lagi campur-campur meledak, das, kena nyawa itu ya. Jadi takut goncangannya di situ. Oke, nggak apa-apa Om. Silahkan siapa lagi ya? Pak, monggo Pak. Apa yang bisa iman Bapak tergoncang? Situasi kondisi yang kadang tidak kondusif. Apa kira-kira konkretnya Pak? Ya contohnya, ya tadi Bapak bilang 2023. Dalam ya dalam masa keuangan. Keuangan maning gitu ya, malu-malu saudara ya. Kadang-kadang saudara kita ngomong keuangan ini suka gengsi-gengsi ya. Jujur aja Bapak Ibu, ya kalau soal kampung tengah ini jadi persoalan Bapak Ibu. Ya, kalau bilang tadi keamanan, ya itu lip service lah. Ya, tapi yang paling jadi masalah itu kalau sudah urusan kampung tengah, ekonomi saudara. Ketika orang tidak tahan dengan yang namanya goncangan ekonomi, segala sesuatu yang Tuhan katakan bisa blank, bisa hilang. Bisa bahkan
kita nggak ingat apa pesan Tuhan. Sama seperti Petrus. Ketika kondisinya dia tergoncang, apa yang menjadi statement dia di awal? Dia lupa. Dia nggak bisa sungguh-sungguh konsisten dengan pernyataannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar bagaimana supaya iman kita sungguh-sungguh tahan terhadap goncangan. Kita belajar dari seorang wanita. Ayo kita buka firman Tuhan. Matius pasal yang ke-15, kita mundur sedikit. Seorang perempuan Kanaan. Saya percaya kita sudah sering baca firman Tuhan ini, tapi kita kembali diingatkan tentang bagaimana seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu, sampai ayat 28 kita baca nanti sama-sama. Saya baca ayat 21, saudara 22, dan terus selanjutnya kita sampai ke ayat 28 sama-sama. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saudara 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24 saudara. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. 26. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sama-sama 28, 23. Maka, hai ibu, maka jadilah, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, kalau kita lihat ayat yang ke-28, endingnya sepertinya enak banget, ya. Sepertinya mudah sekali. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tetapi kalau saudara ikuti proses demi proses Bapak Ibu, ini tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Ketika perempuan ini datang kepada Yesus, yang jelas saudara, perempuan Kanaan ini yang pertama, ini masalah yang hadapi perempuan, boleh klik. Iya. Yang pertama dikatakan anaknya apa? Kerasukan. Ya, itu secara otentik bahwa dia sedang mengalami kesulitan yang besar, masalah yang sesungguhnya adalah anaknya sedang kerasukan. Yang kedua dikatakan dia dianggap sebagai seorang kafir. Nggak mudah saudara. Prosesnya pada waktu dia mau dapat jawaban. Nggak mudah. Dia dikatai seorang kafir. Ya, dikatakan di ayat yang berikutnya dikatakan di situ. Apa yang ketiga? Dia tidak dipedulikan Yesus. Ya, dikatakan di situ ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Murid Yesus memprovokasi Yesus supaya perempuan ini diusir pergi. Kalau saudara datang kepada gembala saudara, kepada Pak Rudi, lalu saudara curhat, lalu Pak Rudi sepertinya masa bodoh gitu saudara. Enggak terlalu peduli. Seperti pada waktu Yesus menanggapi apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kebutuhan perempuan Kanaan ini.
Maaf saudara, kira-kira saudara sore ini masih ada di sini enggak? Kalau saudara datang, Pak Rudi, tolong doakan saya dong. Ya, saya lagi kesulitan nih. Ya mungkin anaknya sakit atau saudara sendiri yang sakit. Lalu Pak Rudi, bodoh amat emang gue pikirin. Lu sakit ke dokter dong. Kalau jawaban Pak Rudi begitu saya percaya enggak saudara. Pak Rudi orangnya baik ya. Bukan cuma didoakan tapi dibawa ke rumah sakit, dibayarin saudara. Pokoknya full service lah kalau mau Pak Rudi mah. Ya amin saudara. Oh cepet aminnya tuh. Tapi ini seandainya ya, berandai-andai. Kalau Pak Rudi bilang bodoh amat tuh bukan urusan gua, lu urus sendiri dong. Lu kan punya rumah tangga, lu kan punya. Nah saudara, kira-kira sore ini saudara masih ada di sini enggak? Halo. Jujur saudara, ya emangnya gitu ya. Lalu kita mulai mengumpat. Nah saudara, kita lihat daya tahan dari perempuan ini ketika Yesus tidak mempedulikan, ya jelas tegas di sini dikatakan ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab ketika perempuan ini datang menyatakan bahwa anaknya kerasukan. Dia sudah minder dengan dirinya sendiri bahwa dia seorang yang kafir karena bangsa Kanaan tidak bergaul dengan bangsa Israel. Dan dia juga tidak dipedulikan Yesus. Tidak berhenti sampai di situ. Murid-muridnya memprovokasi pengerja-pengerja yang lain. Pak Rudi, nggak usah diurusin tuh orang begitu mah. Ya, udah suruh pulang aja. Sekali lagi Bapak Ibu, kira-kira masih ada di sini enggak Bapak Ibu sore ini? Ya, masih tetap setia bergereja apa enggak? Fales suaranya. Masih bergereja apa enggak? Wah, ini luar. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa Pak Rudi, jemaatnya hebat-hebat loh. Ya, biarpun Pak Rudi enggak ngurusin gitu kan, tapi tetap masih bergereja. Tapi saya percaya sekali lagi Pak Rudi orangnya baik. Ya, kalau sudah datang ke Pak Rudi, diantar, dikasih biaya, ya diselesaikan semua masalahnya. Tuh luar biasa kencang. Iya saudara. Tetapi kita belajar dari perempuan ini. Dia punya permasalahan yang serius. Murid-murid memprovokasi. Yang berikutnya apa dikatakan? Ya, ini bukan dari proyek Tuhan Yesus. Kalau kita baca saudara, dikatakan ayat yang selanjutnya, jawab Yesus dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan Kanaan itu bukan proyek dari Tuhan Yesus untuk mendapat keselamatan, untuk dilawat Yesus karena dia dianggap seorang kafir. Yesus datang hanya untuk bangsa Israel. Yesus bilang, aku diutus hanya untuk domba-domba dari bangsa Israel. Tetapi kita lihat berikutnya, tetapi perempuan itu menjawab, mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Sekali lagi Bapak Ibu, sesuatu yang membuat kita harus banyak belajar terhadap sikap perempuan ini. Yesus memberikan jawaban yang luar biasa ketika dia memelas, Tuhan tolonglah aku. Apa jawab Yesus? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, ini kata-kata yang kasar. Kasar apa kasar banget saudara? Kasar banget saudara. Ya, sekali lagi nih, kalau sampai pernyataan itu keluar gitu ya dari mulut Pak Rudi, enak aja gitu ya. Terus sampai keluar kata tit gitu. Yang tadi disebutkan, kira-kira saudara masih tahan gak dengan perlakuan itu? Halo? Pulangnya kemana Pak? Nanti diantar Pak. Luar biasa saudara jemaat Tuhan di tempat ini ya. Sampai sudah dikata-katai seperti itu masih mau bergereja. Kita belajar saudara. Ini iman yang tahan terhadap goncangan. Kenyataannya ada 6 hal ya tadi yang kita pelajari. Yang pertama, dia seorang kafir.
Yang jelas-jelas anaknya itu sedang kerasukan. Lalu apa dikatakan? Yesus tidak mempedulikan. Murid-murid memprovokasi lagi. Nggak berhenti sampai di situ. Apa bilangnya? Ini bukan proyek dari Tuhan Yesus. Yesus hanya datang untuk domba-domba dari Israel yang hilang. Yang keenam, dia disamakan atau dihina sedemikian rupa sampai dikatai anjing. Tetapi kita belajar dari sikap perempuan ini. Dia tetap minta supaya Tuhan Yesus berpihak kepadanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau saudara punya sikap yang seperti ini, sekalipun orang dunia bilang tahun 2023 tahun yang gelap, Tuhan pasti ada di pihak saudara. Amin, saudara. Kalau saudara tidak mundur selangkah pun untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sumber pengharapan, maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan kita mendapat jawaban-jawaban dari setiap doa-doa kita yang mungkin orang lain tidak dapatkan. Nah, saudara, ada hal yang harus kita perhatikan kalau kita sungguh-sungguh ya belajar. Boleh klik berikutnya, apa yang harus kita perhatikan agar kita memiliki iman yang tahan goncangan. Yang pertama, saudara. Lanjut klik berikutnya. Apa? Fokus pada tujuan. Kasih tahu sebelahnya kanan kiri, fokus pada tujuan. Kasih senggol. Colek. Fokus pada tujuan. Amin, saudara. Apa tujuan saudara hari-hari ini? Ya, untuk memasuki tahun ke depan. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh miliki iman yang tahan goncangan, saudara jangan beralih. Ya, firman Tuhan 1 Korintus kita baca sama-sama 2-3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta apa? Turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara tahu ya kalau ada pertandingan lari, semua orang pasti ikut lari ya. Amin Bapak Ibu. Tapi yang juaranya, yang pemenangnya adalah yang pertama menyentuh pita itu. Ya, yang bisa sampai finish dan menyentuh pita dialah juaranya. Amin. Kenapa? Yang digambar merah ini ya. Orang ini bisa menang, saudara. Yang pertama karena dia lari, saudara. Kalau dia nggak lari, pastinya dia nggak akan menang. Ya, yang pertama dia lari. Lalu dia fokus. Kalau dia nggak fokus, saudara, dia mulai terganggu dengan kanan kiri, kecepatan larinya berkurang. Karena dia sedang memperhatikan kanan dan kirinya. Seorang pelari itu kalau dia mau menang, yang pertama apa? Harus lari. Ingat tuh saudara, harus lari dulu. Ya lari dan fokus pada tujuan. Fokus, jangan lihat kanan kiri. Maka kecepatannya itu konsisten, bahkan bisa ditingkatkan. Apa doa-doa saudara hari-hari ini? Apa pergumulan saudara hari ini? Mari kita fokus pada tujuannya. Amin saudara. Jangan saudara hari ini berdoa untuk satu pokok doa. Belum dijawab sudah ganti pokok doa yang lain. Belum dijawab ganti pokok doa yang lain lagi. Kita belajar dari perempuan ini saudara. Dia fokus, anaknya kerasukan. Dia minta anaknya disembuhkan. Dia terus bergumul dengan Tuhan. Anakku sakit, tolong aku Tuhan. Sampai dia mendapat jawaban. Itu yang pertama. Kita harus fokus kepada tujuan. Yang kedua saudara, kita belajar dari Yosua ketika dapat perintah dari Musa untuk merebut Kanaan. Klik berikutnya. Ya, kita tahu 12 pengintai ketika diutus untuk merebut Kanaan.
yang 10 orang membawa kabar buruk. 2 orang Yosua dan Kaleb bawa kabar baik. Mana lebih banyak persentasenya saudara? Kabar buruk atau kabar baik? Mana lebih banyak? Kabar buruk jauh lebih banyak. Sama seperti perempuan ini. Ketika dia minta kepada Yesus untuk supaya dia sungguh-sungguh dilawat, anaknya bisa disembuhkan. Dia bukan didukung, dia bukan disupport, tapi murid-muridnya justru memprovokasi dia. Memberikan nada-nada negatif, usir dia. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, udah jangan lagi dekat dia orang kafir dan segala macam. Saya mau ingatkan saudara, kalau kita sedang fokus kepada satu tujuan, satu pokok doa. Sekali lagi, kita harus sungguh-sungguh berpikir positif. Tolak perkara-perkara negatif. Jangan kita mau buka telinga kita atau menyediakan telinga kita untuk hal-hal yang negatif. Sekalipun memang betul saudara informasinya tadi saya mau bilang, semua orang bilang di tahun 2023 itu tahun yang gelap. Tetapi saudara dengar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau engkau sungguh-sungguh hidup, tadi Mazmur 91. Terus menerus dibacakan. Itu janji dan pemeliharaan Tuhan. Engkau akan dijaga Tuhan. Amin saudara. Kalau kita imani itu, maka kita sungguh-sungguh punya iman yang kokoh yang tidak tergoncangkan. Jadi yang kedua, ketika kita dengar kabar-kabar yang negatif, mungkin itu dari orang terdekat, dari istri, dari suami. Kalau suami sedang berdoa, ya, mah, percaya enggak? Tahun depan kita bakal beli rumah. Istrinya bilang, lu kerja aja belum? Ngotak. Ya, pakai pikiran. Lu tiap pagi cuma ngopi, minum, ngopi, makan, minum, mau beli rumah. Dari mana duit lu? Wah, udah mentalnya down saudara. Enggak lagi jadi berdoa. Tapi kalau suami yang tahan goncangan, yang suami-suami mana? Yang bawa istrinya? Kasih tahu sebelahnya, ma jangan pesimis. Amin saudara. Ya, kita tetap terus fokus sama tujuan. Amin. Tolak informasi negatif. Ya, hal-hal yang negatif jangan masukkan ke telinga kita, jangan sediakan telinga kita untuk hal-hal yang negatif. Kita harus berani berpikir positif. Seperti perempuan ini dia bilang, benar Tuhan, tapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tetap berpikiran positif. Yosua dan Kaleb, dia berpikir positif. Kenyataannya Bapak Ibu, apa yang mereka lihat, itu ada benernya. Betul ya Bapak Ibu ya. 10 orang ini melihat kenyataan di daerah Kanaan itu, di negeri Kanaan itu, apa yang dia perhatikan itu ada benarnya. Orangnya tinggi besar. Ya, tetapi mereka bawa kabar buruk. Coba kita buka yang firman Tuhan tadi ya. Bilangan pasal 13 ayat Bilangan pasal 13 ayat yang ke-32 saja kita lihat. Bilangan 13 ayat 32. Ya, ini kabar buruknya ini saudara, kabar negatifnya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel apa? Kabar busuk. Ya, kabar busuk itu kabar yang tidak sebenarnya. Ya betul, apa yang mereka ceritakan itu ada yang benar, tetapi ada yang ditambah-tambahi. Biasanya kan begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita dengar cerita, satu orang bercerita, lalu cerita kepada yang lain, ini ceritanya udah beda saudara. Apalagi hal-hal yang negatif, itu pasti bumbunya makin
sedap, makin banyak. Kalau yang pertama dengar, tahu nggak si bapak itu kemarin baru beli mobil loh. Kira-kira masih positif nggak itu saudara? Ya, lalu sampai kepada yang kedua nih. Tahu nggak, bapak itu kemarin baru beli mobil, uangnya tahu nggak dari mana? Mulai ditambahin saudara, tahu nggak dari mana? Yang ketiga dengar, tahu nggak bapak itu beli mobil, uangnya tahu nggak? Itu hasil korupsi. Sudah lain, sudah dari yang satu sampai yang ketiga aja sudah beda. Terus dibumbui hal-hal yang negatif. Kalau kita dengar hal-hal yang negatif, saudara, apalagi dalam kondisi seperti ini, iman kita akan jatuh. Iman kita tidak akan kuat. Nah, bangsa Israel ketika mereka dengar berita seperti ini, 10 orang itu membawa kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalu itu untuk diintai adalah suatu negeri yang apa? Memakan penduduknya. Ini benar apa salah saudara? Enggak ada gitu ya pernyataan atau kebenarannya itu enggak ada. Mereka ingin menyampaikan pesan negatif kepada bangsa Israel supaya tidak jadi berangkat ke negeri Kanaan. Lalu dikatakan berikutnya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ini benar saudara, tapi ada yang tidak benar. Nah, seringkali berita-berita yang kita dapat juga seperti itu. Oleh sebab itu kita harus berani menutup telinga kita untuk kabar-kabar yang negatif. Amin. Kita harus tolak kabar-kabar yang negatif. Yang ketiga saudara, kita lihat ya, apa yang diperhatikan untuk supaya iman kita ini tetap tidak tergoncangkan. Yang ketiga yaitu pantang menyerah. Kalau kita kembali ke ayat tadi Bapak Ibu, dari Matius pasal yang ke-15 tadi, ya bagian akhir, Matius 15 bagian akhir 27 dan 28 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini betul-betul tough, dia pantang menyerah. Dia terus berusaha untuk bisa menarik perhatian Yesus supaya sungguh-sungguh mata Yesus, perhatian Yesus, kasih Yesus tertuju kepadanya. Kalau saudara sedang berdoa, saya mau ingatkan, jangan pernah menyerah. Amin Bapak Ibu. Terus doakan sampai doa itu dijawab Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Doa jangan pernah putus. Firman Tuhan bilang jangan jemu-jemu berdoa. Amin saudara. Ada yang udah mulai jemu doa? Ada? Enggak ada ya. Ini jemaat luar biasa loh Pak. Iya, luar biasa. Jemaat yang tough semua saudara. Ya, jemaat yang hebat-hebat, enggak pernah sakit hati, enggak pernah tergoncang imannya sekalipun dikata-katai. Benar loh Pak, ini luar biasa, ini jemaat yang perlu terus dibawa ke hadirat Tuhan ya, supaya sungguh-sungguh menjadi jemaat yang luar biasa ini ya. Sehingga jemaat ini tetap kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, jangan pernah menyerah. Pantang menyerah. Kita terus berdoa sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan buat setiap kita. Sampai doa Bapak Ibu Saudara semua dijawab Tuhan. Baru Tuhan itu sungguh-sungguh empati kepada saudara. Kalau saudara tidak pernah menyerah. Tapi kalau sedikit saja saudara disinggung, saudara sudah kabur, ya baru sedikit saja nggak disalami, nggak usah gereja-gerejaan lah, ngapain? Datang aja nggak disalami. Padahal mungkin ya jemaat yang datang itu mungkin diaken-diakennya pengerjanya nggak sengaja. Bang Opan ini nggak sengaja nggak nyalamin gitu ya. Nggak sengaja mungkin lagi sibuk mau salaman dia nyelengos. Padahal nyelengosnya bukan karena sengaja. Mungkin kebetulan lagi ada kesibukan lain. Ih sombong banget Bang Opan. Baru pakai dasi biru aja nggak mau salamin. Gua dasinya oren. Ya. Ya saudara, kita harus sungguh-sungguh belajar bagaimana dalam mengikut Tuhan
tidak bisa atau tidak tergoyahkan dengan apapun atau dengan kata lain pantang menyerah. Baru semua itu bisa akan kita dapatkan di ayat yang ke-28. Jadi ayat yang ke-28 kita dapat kalau kita sungguh-sungguh bisa lewat dari proses-proses yang kita harus lalui. Ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Amin. Kasih tahu sebelah-sebelah lagi, hai bapak, hai ibu. Kalau bapak sebut bapak, ibu sebut ibu. Besar imanmu. Kasih tahu. Ya, besar imanmu. Amin. Besar imanmu. Karena engkau sungguh-sungguh fokus. Amin. Engkau tidak menyimpan atau tidak membuka telingamu untuk hal-hal negatif. Engkau sungguh-sungguh pantang menyerah. Maka Yesus berkata, hai bapak, hai ibu, hai saudara-saudari, besar imanmu. Amin. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ini janji Tuhan, saudara. Amin. Kalau iman kita besar di hadapan Tuhan, jadi menurut kehendak Tuhan. Kita berdoa supaya hari ini menjadi hari terobosan, breakthrough buat kita semua untuk kita memasuki tahun 2023 yang sebentar lagi kita akan jelang. Amin Bapak Ibu. Ya, saya rangkum sekali lagi, terakhir klik. Jadi iman yang tahan goncangan, ya. Yang pertama fokus pada tujuan. Amin. Kita harus berani. Yang kedua, tolak informasi negatif. Jangan simpan, jangan buka telinga kita untuk hal-hal yang negatif. Yang ketiga, pantang menyerah. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh tough, kita sungguh-sungguh kuat dan terus maju, tidak pernah undur. Saya percaya Tuhan jatuh hati buat saudara. Mari kita berdiri. Kita angkat pujianku tidak takut sebab engkau besertaku. Berapa banyak hari-hari ini Bapak Ibu yang tidak takut dalam menghadapi tahun-tahun sekalipun dikatakan tahun yang gelap. Kenapa kita tidak boleh takut? Sebab Tuhan beserta saudara. Amin. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Pegang tangan kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku angkat pujian ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bait yang kedua refnya dikatakan Yesus memegang tangan kananku. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu saudara, perhatikan saya dulu. Bagaimana cara Yesus memegang tangan kita? Bukan dari atas dipegang tangan kanan kita ketika kita angkat tangan.
Tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita, bukan seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata, aku berjalan di depanmu dan memegang tangan kananmu. Saya kasih contoh Bang Opan. Ketika Bang Opan ada di sini, ya, lalu dia berkata, Yesus pegang tangan kananku. Yesus berjalan di depan dia. Amin. Memegang tangan kanannya. Sehingga Yesuslah yang menjadi perisai. Yesuslah yang melindungi. Yesus yang mengcover hidupnya. Dan berjalan di depan Pak Opan. Terus dia berjalan menggandeng tangan kita. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan pegang tangan kanan saudara, saya percaya tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Sebab sungguh tangannya kuat. Tangannya tidak akan pernah melepaskan engkau. Dia terus pegang tangan kananmu sampai kemuliaannya dinyatakan buat hidup saudara. Sekali lagi, Yesus pegang tanganku. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Rudi. Pasti memberikan kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, tangan-Mu tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Sepanjang kami tetap fokus kepada Tuhan, sepanjang kami terus merindukan kehadiran-Mu, maka demikianlah kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri. Meski di depan kami ada halangan, rintangan, bahkan tembok sekalipun, namun satu hal yang kami percaya, kalau Tuhan sudah menuntun kami, kalau Tuhan sudah memimpin kami, maka tidak ada yang dapat menutup setiap langkah kami. Engkau pasti bukakan jalan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, pesan firman yang luar biasa sore hari ini dan sangat teramat memberkati setiap kami. Mempersiapkan hidup kami, jemaat-Mu, untuk kami siap melewati tahun ini menyongsong tahun yang luar biasa. Tahun yang penuh dengan kemenangan. Tahun yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Di dalam segala hal, Engkau turut bekerja mendatangkan bagi kebaikan bagi setiap kami. Haleluya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ya, puji Tuhan. Realitanya memang di depan ini dibilang sulit. Ya, tapi tadi kita sudah diberikan clue dan jawaban untuk mempersiapkan hidup kita ke depan. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Berjalanlah bersama dengan Tuhan yang tadi dikatakan. Ya, kesulitan kita, kesukaran kita, masalah kita, Tuhan pasti turut campur untuk menyelesaikannya sepanjang
kita mau bekerja sama dengan Tuhan yang adalah Allah Roh Kudus. Ya, terus bangun iman saudara, latih terus, bertanding terus di pentas kehidupan kesementaraan dunia ini. Percayalah, kita pasti berkemenangan di dalam Tuhan. Makasih hambanya Bapak Pendeta Yosef, rekan dan senior saya di Harapan Indah. Haleluya. Enggak jauh rumahnya, dekat-dekat kali ya. Hanya katakan, dibilang kalau Daud kata sepelempar batu jaraknya. Berapa tuh jaraknya tuh? Puji Tuhan. Makasih sekali lagi Pak Yosef dan Ibu yang sudah sama-sama memberkati keluarga jemaat tempat ini. Baik, puji Tuhan, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita sore hari ini. Boleh saya sapa saudara? Ya, ya, puji Tuhan. Jemaat yang setia, setialah, setialah. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, lanjut, silakan yang akan membacakan pengumuman, silakan Pak Gultom. Ya. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, kami akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan di WPKP Aston. Yang pertama, hari Selasa ada 2 terobosan WBI pada pukul 11 masih dalam Piajum. Dan hari Rabu menara doa pada pukul 19 masih dalam Piajum dan informasi pada kul. Hari Kamis ada kul Eklesia 1 di rumah Ibu Rita pada pukul 19 dan hari Kamis kul Bebel Cikarang pada pukul 19 masih dalam Piajum dan hari Jumat kul Daud di rumah Ibu Simatupang pada pukul 19 dan kul Yobel Glory di rumah Opung Clara Siregar pada pukul 19. Dan hari Sabtu ada 2 fajar pada pukul 5 pagi masih dalam Piajum. Yang berikut, hari Minggu tanggal 20 November 2022 ibadah raya kita kembali di Hotel Aston lantai 3 ruang Regensi. Ibadah raya pertama pada pukul 9 sampai dengan 10.30 dan ibadah yang kedua pada pukul 11 sampai dengan 12.30 dan disertai dengan sekolah minggu. Yang berikut saudara, diinformasikan kembali keputusan hasil rapat Natal 2022 bahwa Natal kita telah ditetapkan pada tanggal 25 Desember 2022 yang akan dilaksanakan di Hotel Aston lantai 3 ruangan Regensi, dilaksanakan sore hari pada pukul 16 atau pukul 4. Sehubungan tinggal beberapa minggu lagi perayaan Natal kita, oleh sebab itu perlu kita ketahui untuk perayaan ibadah Natal membutuhkan anggaran dana sebesar 15 juta rupiah. Agar perayaan Natal kita ini dapat terlaksana, maka dengan ini panitia Natal menghimbau bagi kita semua juga melalui janji iman Natal yang bisa diserahkan langsung kepada panitia Natal, yaitu kepada saudari Yunita Siregar, atau dapat juga mengisi amplop persembahan yang ada di warta kita ya. Dan informasi dana kita Natal per 6 November 2022 itu sebesar Rp3.690.000. Mari saudara, mari dukung dan doakan saudara supaya semua terlaksana Natal kita ini. Dan juga untuk biaya, mari terus doakan supaya apa yang kita perlukan Tuhan cukupkan.
Demikianlah informasi pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang menjadi terang di dalam hidup kami, yang akan menuntun hidup kami hari-hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengangkat persembahan kami. Ada persembahan Natal, ada persembahan diakonia, ada perlindungan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami ini Tuhan, supaya boleh memperlebar kerajaan di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi daerahku. Mari kita sungguh-sungguh katakan, angkat kedua tanganmu. Engkau memberkati aku Diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, suami dan istri serta anak-anak. Diberkatilah ladangmu, diperluas oleh Tuhan. daerahku. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku, tangan Tuhan yang perkasa, yang menyertai dan melindungi seluruh hidup. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari sore hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya mari sama-sama katakan amin.